Selamat datang kembali di channel saya. Saya Deisi Lengkong, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SD Negeri 19 Manado, akan melaporkan kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang telah diterapkan di lingkungan kelas dengan tema budaya positif. Berikut laporannya. Anak murid saya sering sekali mengalami berbagai kesulitan dalam berbagai hal. Yang pertama, kesulitan dalam pembelajaran seperti kekurangan dalam keterampilan mengembangkan motivasi, mengelola kegiatan belajarnya, keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menghafal, mengorganisasikan pengetahuan, kemampuan metakognitif, keterampilan mengelaborasi pengetahuan, dan keterampilan memanfaatkan sumber daya lingkungan untuk kepentingan belajarnya. Yang kedua, kesulitan dalam berperilaku baik. Contohnya, mereka menunjukkan berkelahi, berbohong, mencuri, dan merusak. Bentuk-bentuk tindakan tersebut merupakan ekspresi yang keluar dari emosional yang terganggu. Sekalipun demikian, pada umumnya anak-anak berusaha merubahnya dan menutupi perilaku mereka dengan mengemukakan alasan untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, permasalahan sosial anak. Contohnya, anak tidak mau mendengar perkataan guru atau anak yang kesulitan untuk bergaul dengan anak lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan budaya positif yang dapat mengatasi permasalahan anak murid di sekolah saya. Selain dalam pembelajaran, guru juga berperan penting dalam pelaksanaan budaya positif di dalam maupun di luar jam pelajaran di lingkungan sekolah. Saya sebagai guru yang telah dibekali dengan materi khusus perlu membantu siswa untuk tumbuh maksimal dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Cara yang dapat dilakukan untuk membentuk budaya positif, yaitu dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif, antara lain mengidentifikasikan kebutuhan siswa kelas 3 SD Negeri 19 Manado, merevisi kesepakatan kelas, menggunakan posisi kontrol manajer, mengimplementasikan segitiga restitusi, membentuk komunitas dengan para guru dari berbagai sekolah, termasuk calon guru penggerak lainnya, membagikan pengalaman dan penerapan restitusi dan berdiskusi, serta mengevaluasi tindakan restitusi. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada siswa kelas 3 SD Negeri 19 Manado melalui penerapan budaya positif. Murid mampu membuat kesepakatan kelas dan mempraktikkan segitiga restitusi di kelas. Ada banyak macam cara untuk melakukan identifikasi kepada murid, dan saya melakukan pendekatan melalui pengamatan perilaku murid di kelas dan juga berbicara dengan mereka. Saya menemukan murid sangat suka memberikan perhatian kepada saya, namun perhatian cenderung berlebihan dan seringkali merugikan dirinya sendiri. Untuk itu, saya dapat mengidentifikasi bahwa murid tersebut membutuhkan kebutuhan dasar rasa dicintai atau rasa diterima di lingkungan kelas. Ada juga murid saya yang selalu melanggar kesepakatan kelas, walaupun saya sudah seringkali memberikan peringatan untuk tidak melakukan lagi. Dari sisi akademik, dia sering mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, namun tingkahnya merasa paling hebat dan paling kuat di kelas. Berdasarkan hal tersebut, saya dapat mengidentifikasi bahwa murid tersebut
menginginkan penguasaan. Hal tersebut dapat terjadi karena dia memiliki kekurangan dalam keterampilan belajar, sehingga ia mencoba untuk menampilkan kelebihannya pada rasa lebih hebat dan kuat dibandingkan yang lainnya. Masih banyak murid saya yang perlu identifikasi kebutuhannya, namun cukup sulit untuk menyimpulkan dengan metode yang biasa saya lakukan. Misalnya anak murid saya yang pendiam, ketika ditanya pun dia hanya mengatakan sepatah kata atau dua kata. Informasi dari anak akan lebih baik jika diambil langsung dari orang tua, dan rencana saya akan melakukannya ketika penerimaan rapor. Sebelum mengikuti pelatihan guru penggerak, saya memang sudah membuat kesepakatan kelas dari para siswa. Namun, ketika saya telah mengikuti pelatihan calon guru penggerak dan memahami materi budaya positif, saya menyadari bahwa masih ada yang kurang dari kesepakatan kelas di kelas saya. Untuk itu, saya mengubahnya. Kesepakatan kelas yang saya perbaiki berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum memulai proses pembelajaran. Kesepakatan kelas dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk membangkitkan motivasi positif. Kesepakatan kelas penting dijalankan agar proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, aman, menyenangkan, bertanggung jawab, dan penuh persahabatan. Sebelum proses pembelajaran kelas dipersiapkan, baik itu kebersihan dan kerapiannya, proses menuliskan kesepakatan kelas oleh masing-masing murid sesuai dengan keyakinannya. Setelah masing-masing murid memiliki kesepakatan kelas, kemudian mereka menempelkannya di depan kelas pada kertas yang sudah disediakan. Kesepakatan kelas tersebut nantinya akan dibahas dan dikristalisasi menjadi beberapa poin kesepakatan kelas. Silakan anak-anak untuk tempel akan kesepakatan kelas yang sudah anak-anak buat, yang sudah anak-anak tulis ya. Bagus, mana Sakira punya? Tempel bagus-bagus. Oke, terima kasih anak-anak. Dalam posisi kontrol manajer, saya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Implementasinya melalui penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Untuk lebih detailnya dapat ditonton pada link ini. Saya dan para guru rekan calon guru penggerak membuat komunitas dengan nama Tinutu Anjo yang memiliki tujuan untuk mencampurkan pemahaman dari berbagai pandangan yang berbeda. Menindaklanjuti upaya menemukan gaya belajar yang sesuai dan nyaman bagi murid, guru berkolaborasi memberikan contoh kepada murid, membangun budaya-budaya positif di sekolah. Selanjutnya, mencoba langkah-langkah berikut. Pertama,
memperhatikan bagaimana murid mengekspresikan diri dengan keunikannya. Kedua, memperhatikan minat murid. Ketiga, memperhatikan bagaimana murid menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Keempat, mencoba menerapkan metode belajar kooperatif. Kelima, membangun kerjasama antara guru dan orang tua murid. Dan keenam, membuka ruang komunikasi dua arah antara guru dan murid. Dengan terlibatnya seluruh personil di sekolah, saya yakin bahwa budaya positif bisa tercapai dan guru pun bisa terbantu dalam menemukan gaya belajar murid dalam belajar, di mana setiap murid adalah unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kami selalu berkomitmen agar masing-masing murid mendapatkan pengajaran yang optimal. Satu, stakeholder. Calon guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyata membutuhkan dukungan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat melalui koordinasi dan kolaborasi supaya penerapan budaya positif dapat berjalan sesuai dengan rencana. 2. Orang tua murid. Orang tua murid memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi nyata yang dilakukan guru di sekolah dengan memfasilitasi anak-anak dengan menyediakan bahan dan alat yang digunakan dalam pembelajaran. Orang tua juga menjadi pengontrol perilaku siswa saat di rumah dan nantinya akan berkolaborasi bersama guru untuk membahas perkembangan siswa. 3. Media yang digunakan. Media yang digunakan dalam tindakan aksi nyata ini memberi kemudahan guru dalam penyampaian materi maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembiasaan budaya positif. Media ini dapat berupa poster, video, maupun PowerPoint yang dibuat guru. Nah, demikian aksi nyata untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih semuanya telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa juga di video berikutnya. Salam dan bahagia.